Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat anak-anakku yang berada di rumah. Bertemu lagi dengan saya pada hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di video ini Bapak akan membahas materi tentang menyimpulkan cerpen. Nanti akan ada contoh-contohnya. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 4.5, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kita adalah menyimpulkan unsur-unsur cerpen dengan bukti yang mendukung. Jadi nanti di video ini Bapak akan menampilkan sebuah cerpen, lalu kita akan menganalisisnya sesuai dengan unsur-unsur cerpen dan menyimpulkannya. Cerpen yang akan kita simpulkan unsur-unsurnya pada hari ini adalah sebuah cerpen dengan judul Kacamata Gerhana. Kacamata Gerhana, cerpen karya Ahmad Zaini. Adit sejak 2 hari ini selalu murung. Dia mengurung diri di rumah. Teman-temannya setiap sore mencarinya. Mereka ingin mengajak Adit bermain air di empang sambil mencari ketam lalu dilombakan. Adit dan teman-teman ingin menikmati suasana meriah dan penuh gairah perlombaan ketam seperti hari-hari sebelumnya. Adit, Adit, ayo ke empang, teriak teman-teman Adit dari luar rumah. Adit bergeming. Dia tidak menggubris teriakan teman-temannya. Dia tetap duduk di kursi ruang tengah sambil termenung sendiri. Ibu Adit pulang dari rumah saudaranya yang sedang hajatan. Dia terkejut saat melihat anak-anak berkerumun di depan rumahnya. "Anak-anak, ada apa? Adit di mana?" "Tidak tahu, Tante. Kami sudah memanggilnya berulang-ulang. Akan tetapi Adit tidak muncul-muncul," jawab Riko. "Tunggu sebentar ya, akan Tante panggilkan." Ibu Adit masuk ke rumah. Dia tertegun keheranan karena melihat Adit duduk sendiri sambil termenung di kursi ruang tengah. "Adit, kenapa kamu? Teman-teman mencarimu di luar. Apakah kau tidak mendengar panggilan mereka?" "Dengar, Bu. Kenapa kau tidak menemuinya?" "Kenapa, Adit? Ayo katakan kepada ibu." Setelah Adit didesak oleh ibunya, akhirnya dia membuka mulutnya. "Aku malu pada mereka. Teman-teman sudah dibelikan kacamata gerhana oleh ayahnya, sedangkan aku belum punya." "Oh alah, itu toh yang membuatmu diam di sini sampai tidak mau menemui teman-temanmu. Apakah itu harus kau miliki?" sambungnya. "Iya, Bu. Kata ayah mereka, kalau waktu gerhana matahari kita tidak memakai kacamata gerhana, maka mata kita akan buta." "Iya benar, itu kalau kita melihat matahari secara langsung. Kalau kita tidak melihatnya, ya tidak apa-apa. Tapi Bu, saya ingin melihat proses gerhana matahari bersama teman-teman. Bapak guru IPA memberi tugas kami untuk mengamati proses gerhana matahari." "Baiklah kalau begitu, besok pagi akan Ibu belikan." "Bu, gerhana mataharinya terjadi besok pada pukul 6.30. "Apabila besok pagi baru Ibu belikan, ya percuma," sahut Adit dengan muka cemberut. "Lantas kamu meminta Ibu membelikan kacamata gerhana sekarang?" "Iya." "Ayahmu belum pulang kerja, Adit?" "Nah, kebetulan. Ibu tinggal menelpon ayah agar saat pulang kerja ayah mampir ke toko untuk membelikan kacamata gerhana buat saya." "Benar juga. Baiklah, Ibu akan menelpon ayahmu," kata Ibu Adit sambil mengusap kepala anaknya yang sejak 2 hari ini murung. Ibu Adit segera memenuhi janjinya. Dia segera mengambil HP lalu menelpon suaminya di tempat kerja. "Bagaimana, Bu?" tanya Adit. "Ayahmu akan membelikan kacamata gerhana buat anaknya yang paling cakep ini."
Benarkah? Terima kasih, Bu, kata Adit sambil melompat-lompat kegirangan. Adit segera keluar rumah menemui teman-temannya. Dia menyampaikan kabar kepada teman-temannya bahwa dia akan dibelikan kacamata gerhana oleh ayahnya. Setelah itu, mereka berangkat menuju empang untuk bermain air dan mencari ketam bersama-sama. Menjelang sore saat matahari sudah berwarna jingga, Adit dan teman-temannya baru pulang dari empang. Mereka berkerumun di depan rumah sederhana yang ditumbuhi tanaman hias di sekelilingnya. Teman-teman Adit ingin memastikan kabar yang disampaikan Adit. Mereka ingin mengetahui kacamata gerhana Adit yang dibelikan ayahnya. "Mana, Adit, kacamata gerhanamu?" tanya mereka pada Adit yang baru keluar dari rumahnya. Adit diam. Dia tertunduk lesu. Dia tidak berani menatap wajah teman-temannya. "Kenapa, Adit?" tanya teman-temannya. "Ayah belum datang. Padahal biasanya jam-jam sekian ayah sudah pulang kerja." "Sabar, Dit. Kita tunggu sampai ayahmu datang. Mari kita bermain dulu." Mereka mengajak Adit bermain petak umpet sambil menunggu ayahnya datang. Baru beberapa saat mereka bermain petak umpet, dari halaman rumahnya terdengar suara motor ayah Adit. Mereka menghentikan permainannya. Adit dan teman-teman segera berlari mendekati ayah Adit yang masih belum turun dari sepeda motornya. "Ayah, mana kacamata gerhanaku?" tanya Adit. Ayah Adit yang bekerja sebagai sales buku anak-anak perlahan turun dari motornya. Dia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Saat ayah Adit mengeluarkan kacamata gerhana dari dalam tas, teman-teman Adit tercengang. Mereka takjub pada kacamata gerhana Adit yang lebih bagus daripada miliknya. "Wow, bagus sekali, Adit," ungkap mereka. "Terima kasih, Ayah. Terima kasih," kata Adit kepada ayahnya. Teman-teman Adit sangat lega dan bahagia karena Adit sudah mempunyai kacamata gerhana. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Mereka sebelumnya sudah janjian berkumpul di empang besok pagi untuk melihat proses gerhana matahari dengan memakai kacamata gerhana. Baik anak-anakku semua, setelah tadi bersama-sama kita mendengarkan pembacaan cerpen, maka selanjutnya kita akan coba membahas unsur-unsur cerpen dari cerpen yang berjudul Kacamata Gerhana tersebut. Yang pertama yang akan kita lihat adalah unsur tema. Di sini unsur tema bukti cuplikan cerpennya adalah Adit segera keluar rumah menemui teman-temannya. Dia menyampaikan kabar kepada teman-temannya bahwa dia akan dibelikan kacamata gerhana oleh ayahnya. Setelah itu, mereka berangkat menuju empang untuk bermain air dan mencari ketam bersama-sama. Menjelang sore saat matahari sudah berwarna jingga, Adit dan teman-temannya baru pulang dari empang. Mereka berkerumun di depan rumah sederhana yang ditumbuhi tanaman hias di sekelilingnya. Teman-teman Adit ingin memastikan kabar yang disampaikan Adit. Mereka ingin mengetahui kacamata gerhana Adit yang dibelikan ayahnya. Nah, dari bukti cuplikan cerpen ini, kita dapat membuat simpulan bahwa di sini ada tema yaitu persahabatan. Jadi persahabatan antara Adit dan teman-temannya. Jadi mereka selalu kompak, selalu bersama mencari ketam di empang ya, untuk dilombakan. Nah, ini adalah tema yang bisa kita ambil atau kita temukan dalam bukti cuplikan cerpen tersebut. Unsur kedua yang akan kita bahas adalah unsur latar. Perhatikan bukti cuplikan cerpen 3 buah kalimat berikut. Kalimat pertama, Adit sejak 2 hari ini selalu murung. Dia mengurung diri di rumah. Yang kedua, Adit, Adit, ayo ke empang, teriak teman-teman Adit dari luar rumah. Kemudian kalimat ketiga, Ibu Adit masuk ke rumah.
Dia tertegun keheranan karena melihat Adit duduk sendiri sambil termenung di kursi ruang tengah. Nah, perhatikan di beberapa kalimat tersebut ada kata-kata yang digarisbawahi. Nah, kata-kata tersebut dapat kita simpulkan sebagai latar tempat. Jadi rumah, kemudian empang, kemudian ruang tengah itu adalah hal-hal yang menyatakan latar tempat. Unsur ketiga yang akan kita bahas adalah tokoh dan penokohan. Perhatikan pula bukti cuplikan cerpen berikut. Adit diam. Dia tidak segera memberikan jawaban sebagai alasan atas sikapnya yang tak menghiraukan panggilan teman-temannya. Kenapa Adit? Ayo katakan kepada ibu. Setelah Adit didesak oleh ibunya, akhirnya dia membuka mulutnya. Aku malu pada mereka. Teman-teman sudah dibelikan kacamata gerhana oleh ayahnya, sedangkan aku belum punya. Oh alah, itu toh yang membuatmu diam di sini sampai tidak mau menemui teman-temanmu. Apakah itu harus kau miliki? Sambungnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari bukti cuplikan tersebut, ini dapat kita simpulkan bahwa si Adit ini berwatak pemurung dan manja. Masih terkait dengan tokoh dan penokohan, watak selanjutnya yang akan kita simpulkan adalah watak si ibu. Nah, dari kutipan cerpen berikut, ini terlihat bahwa watak ibu adalah bijaksana, yaitu terlihat dari kalimat-kalimat yang diucapkan ibu kepada si Adit. Kemudian kalau kita lihat dari cuplikan cerpen berikut, itu watak si ayahnya ini dapat kita simpulkan berwatak baik atau berwatak pemurah. Jadi dengan dia membelikan kacamata gerhana buat si Adit, membuktikan bahwa watak si ayah ini baik dan pemurah. Kemudian unsur keempat yaitu alur. Nah, alur cerpen ini menggunakan alur maju karena menceritakan peristiwa mulai dari pengenalan tokoh, konflik, sampai penyelesaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerpen Kacamata Gerhana ini menggunakan alur maju. Dari unsur sudut pandang pengarang, cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini terlihat dari penggunaan nama Adit, nama tokoh Adit, dan penggunaan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga yang dipakai di sini adalah kata dia dan mereka. Nah, ini adalah ciri-ciri sudut pandang orang ketiga. Unsur keenam yang akan kita simpulkan adalah unsur amanat. Jadi dari bukti cuplikan cerpen berikut, kita dapat melihat bahwa pesan moral yang disampaikan dari cerita tersebut adalah bahwa kasih sayang orang tua kepada anak itu tidak akan mati sampai kapanpun, sehingga orang tua akan berusaha menuruti keinginan anaknya. Nah, ini adalah pesan yang dapat kita ambil dari cerpen Kacamata Gerhana tersebut. Anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang menyimpulkan cerpen. Sampai jumpa di video pembelajaran saya selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.